Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Malam ini alhamdulillah kita duduk bersama menunggu waktu salat isya dalam majlis tanya jawab setiap malam Ahad. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya mempertanyakan masalah zakat fitrah. Yang ditanyakan di dalam masalah zakat fitrah ini adalah membayarkan zakat fitrah dari beras, tetapi beras yang dibayarkan ini adalah diambil dengan utang, ya. Baik, pertama sekali zakat fitrah ini hukumnya wajib, dan sebab wajibnya adalah berakhirnya bulan Ramadan. Artinya datangnya Idul Fitri setelah Ramadan. Maka baru dia wajib bagi orang yang hidup sampai terakhir Ramadan, hari terakhir, dan sampai terbenam matahari. Karena dengan terbenam matahari pada hari akhir Ramadan sudah masuk satu Syawal. Nah, di dalam hitungan hari itu bukan dari jam 00, tetapi dari terbenamnya matahari. Maka dari terbenam matahari tadi itu sudah terhitung tanggal hari berikutnya. Jadi siapa yang hidup sampai matahari terbenam itulah mereka yang wajib dibayarkan zakat fitrah. Maka kalau ada orang puasa 29 hari, hari terakhir sebelum terbenam matahari meninggal dunia, maka tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau ada bayi yang lahir dia sebelum terbenam matahari, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Karena itu dia diwajibkan kepada hamba, kepada yang merdeka, kepada laki-laki, kepada perempuan, yang kecil, yang besar, minal muslimin, yaitu diwajibkan kepada umat Islam. Dan kewajiban ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, terdapat di dalam kitab-kitab sahih. Ya, di antaranya yang terkenal adalah hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabiri min al-muslimin. Arti hadis ini adalah Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah itu kadarnya 1 sa' berupa kurma atau 1 sa' berupa syahid. Diwajibkan kepada siapa? Terhadap hamba, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau berkata, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib. Artinya adalah kami dahulu mengeluarkan zakat fitrah 1 sa' berupa makanan, atau 1 sa' berupa syair, atau 1 sa' berupa tamar atau susu yang dikeringkan, atau berupa zabib yaitu kismis. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan. Tadi dijelaskan masalah beras, membayar zakat fitrah dengan beras. Di dalam hadis-hadis tidak ada menyebutkan zakat fitrah dengan beras. Yang ada itu beberapa hal yang disebut dalam hadis. Membayar zakat fitrah itu dengan pertama
gandum qamah atau bur, so'an min bur. Kedua menyebut namanya syair, sejenis gandum juga. Kemudian yang ketiga disebut korma. Kemudian diantaranya disebut akid. Akid itu susu yang dikeringkan sehingga bisa dia menjadi makanan pokok, dahulu menjadi makanan pokok. Atau juga disebut zabib. Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan menjadi zabib yang kita sebut dengan kismis. Ini yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis dan juga para sahabat. Maka tidak ada menyebutkan zakat fitrah dengan beras. Tapi bagaimana kita di Indonesia ini yang bermadzhab Syafi'i rata-rata dan juga jumhur ulama ya membayar zakat fitrah dengan beras. Apa yang menjadi alasannya? Jadi kalau di dalam sunnah Rasulullah secara teks tidak ada. Maka yang menjadi dasar ulama membayar zakat fitrah dengan beras itu adalah dalil. Berarti ada dalil. Dalilnya apa? Namanya qiyas. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi dalil untuk mengambil ataupun menyimpulkan hukum itu bukan hanya dari Al-Quran, bukan hanya dari sunnah. Jadi dalil itu bukan Quran sunnah saja, ada dalil-dalil yang lain. Bahkan dalil-dalil itu juga menjadi kesepakatan antara ulama bahwa itu adalah dalil. Di antaranya apa? Qiyas dan juga ijma'. Ada 4 dalil yang menjadi kesepakatan ulama. Apa itu qiyas? Yaitu menganalogikan. Maka supaya bisa mengamalkan qiyas ini sebagai dalil, maka setiap teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran, di dalam sunnah, para ulama menggali dari teks itu bukan hanya hukum yang dikandung oleh teks. Jadi kalau kita lihat seperti hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan 1 sa' berupa korma atau berupa gandum. Berarti ini apa? Nah, dari hadis ini wajib membayar zakat fitrah dari gandum korma. Kan begitu. Karena yang disebut adalah korma dan gandum. Sekarang penyebutan korma dan gandum ini juga akid, juga zabib. Apakah memang tertentu untuk barang itu saja? Artinya semua umat Islam harus mengeluarkan dari gandum atau korma. Ada di sini yang membayar zakat fitrah dengan gandum. Ada kita mencari zakat fitrah dengan korma. Kalau ada nanti ini zakat fitrah saya Pak, korma. Kaget nanti masyarakat kan, apa-apaan ini katanya. Kenapa kok bisa beras dalam beras? Di beras itu tidak ada sebutannya di dalam nas. Maka para ulama setiap dalil teks itu ada beberapa hal yang digali oleh ulama. Pertama, apa yang ditunjuk dalam teks itu? Apa yang ditekskan? Maka diambil hukum. Maka wajib zakat fitrah 1 sa' gandum korma. Kedua, ulama menggali apa sebabnya. Ini namanya ilat, menggali ilat. Apa sebabnya kok yang diwajibkan itu sa', yang disebut itu sa' daripada gandum atau korma? Kenapa korma dan gandum? Kenapa? Apa ilatnya? Apa sebabnya kok Rasulullah mengkhususkan korma, gandum, zabib dan akid? Maka digalilah ilatnya. Itu namanya mencari sifat. Apa sifat yang dikandung oleh, yang ditekskan oleh Rasulullah atau dalam Al-Quran sampai dia menjadi hukum. Maka dicari setelah dirumuskan oleh para ulama. Jumhur ulama merumuskan diwajibkan zakat fitrah kepada gandum karena gandum memiliki beberapa sifat. Sebab. Jadi sebabnya adalah karena gandum itu memiliki beberapa sifat. Sifatnya apa? Karena berhimpun padanya 3 sifat. Pertama, karena dia makanan pokok. Yang kedua, karena dia
bisa disimpan lama. Yang ketiga, dia mengenyangkan. Jadi gandum itu makanan pokok, kemudian mengenyangkan, kemudian dia bisa disimpan lama. Berarti Rasulullah tidak hanya menginginkan masalah gandum di sini, tetapi disebut gandum sebagai contoh. Supaya apa? Kita umat, maka itulah kerja ulama, menggali sifat supaya apa? Untuk menyamakan, untuk menganalogikan. Itu namanya kias. Supaya nanti ada barang-barang yang sama sifatnya dengan yang disebutkan Rasulullah SAW, supaya itu juga menjadi barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Sekarang gandum lah umpamanya di kita tidak ada menanam gandum. Yang ada sama kita sawah, padi. Di sebagian daerah jagung. Pergi bapak ke daerah NTT umpamanya, saya pernah di sana tinggal 6 bulan. Makanan pokoknya jagung. Jagung tiap hari, pagi, siang, malam jagung terus. Berarti kalau pergi pula kita ke Meranti sana, dari pulau apa namanya, itu makanan pokoknya sagu pula. Barangkali juga di tebilahan. Mungkin sehari-hari tidak jumpa nasi, tapi sagu, berarti makanan pokoknya sagu. Sekarang bolehkah mengeluarkan zakat fitrah selain disebutkan Rasulullah berupa beras, berupa apa? Karena itu makanan pokok. Maka di sini lihat sama sifatnya dengan gandum atau tidak. Maka beras bagaimana? Beras itu adalah makanan pokok bagi orang Indonesia dan juga lainnya. Yang kedua, nasi, dari beras itu kita masak nasi. Nasi mengenyangkan tak? Mengenyangkan. Malah kita kalau makan roti tiap hari rasanya tidak kenyang. Perlu juga nasi. Itu orang kita kalau haji dikasih oleh orang Arab roti, tak, ya, mana nasi katanya. Tanya juga kalau mereka sudah roti tak lagi ada. Kita sudah roti habis 7 masih minta nasi juga. Ini masalahnya Pak. Karena kita sudah terbiasa, yang mengenyangkan kita itu nasi. Kemudian apa? Beras bisa disimpan lama enggak? Bisa. Padi itu bisa bertahun-tahun. Kan dulu nenek-nenek kita ketika panen padi ada namanya tempat khusus. Kadang satu kali cuma mereka menanam, panen, disimpanlah di situ. Kalau di Bengkinang dulu apa namanya? Ongkiang ya. Ongkiang itu. Itu bisa simpan 2 tahun padi awet di sana. Dia bisa disimpan, bisa mengenyangkan, bisa disimpan lama, kemudian dia makanan pokok. Oleh karena itu sama sifat gandum dengan beras, berarti apa? Hukumnya juga sama. Sebagaimana wajib zakat fitrah pada gandum, maka juga bagi masyarakat yang tidak punya gandum, maka mereka mengeluarkan zakat dari makanan pokok mereka seperti gandum yang telah dikeluarkan Rasulullah SAW. Sekarang itulah mazhab jumhur ulama. Jadi ada 3 mazhab yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu dengan, jadi ada sebenarnya 3 mazhab itu dalam masalah apakah harus dengan gandum atau tidak. Ada di antara ulama mengatakan harus dengan gandum, yaitu yang disebut dalam teks. Itu karena mereka menganggap qiyas tidak menjadi dalil. Ini termasuk mazhab di sini, mazhab Ibnu Hazm. Maka Ibnu Hazm Az-Zahiriyah, bayar zakat itu fitrah ya harus sebagaimana dibayar oleh Rasul. Maka kalau kita mau betul-betul sunnah, maka sunnahnya ya gandum. Hormat apa kita, tapi apakah kias itu tidak sunnah? Kias itu sendiri adalah sunnah. Karena si kias itu diambil sebagai dalil ya dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada ulama memang yang tekstual dalam hal ini. Maka tidak sah bayar zakat fitrah dengan beras katanya. Karena di dalam hadis yang disebut kan tidak ada beras. Yang kedua, ini jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan
wajib mengeluarkan zakat fitrah dari yang disebutkan Rasulullah dan juga dari barang-barang makanan-makanan yang senada atau yang sama sifatnya dengan yang disebutkan di zaman Rasulullah. Maka apa? Mereka mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok bagi penduduk masing-masing negeri. Kalau masing negeri itu jagung makanan pokoknya, maka zakat fitrahnya jagung. Kalau makanan pokoknya sagu, maka dia mengeluarkan sagu. Kalau makanan pokoknya beras, maka beras. Kita makan pokok kita apa? Beras rata-rata. Maka beras yang kita keluarkan. Bolehkah mengeluarkannya dari harga nilainya dengan uang? Nah, ini masalah. Maka jumhur ulama mengatakan tidak sah dengan uang. Termasuklah Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab, maka ada tapi sebagian ulama Syafi'iyah keluar dari mazhab. Dia memfatwakan sah dibayar dengan uang. Ada sebagian Syafi'iyah. Tapi yang mazhab tidak. Maliki juga begitu. Mazhab Maliki tidak sah dengan uang. Mazhab Hambali begitu juga. Tapi di antara mazhab yang empat ada yang mengatakan sah dengan uang. Bahkan melihat kondisi, di sebagian kondisi lebih afdol dengan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mana yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hari raya itu? Nah, karena di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan hikmah daripada membayar zakat fitrah itu ighna'an lil fuqara wal masakin, untuk supaya orang fuqara miskin hari raya itu mereka berkecukupan, tidak lagi minta-minta. Nah, kemudian juga tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, kemudian untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan orang fakir di hari raya itu. Maka mereka tidak melihat. Nah, jadi di sini berbeda lagi. Maka di sini mereka berdalil dengan maqasid. Berarti ada tadi yang beras itu kias. Ada lagi berdalil dengan maqasid. Bahwa apa? Syariat itu disyariatkan karena ada maksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk supaya orang-orang miskin mereka itu terbantu, terpenuhi kebutuhannya, dan juga membersihkan diri orang yang berpuasa. Sekarang kalau maksudnya itu disebutkan Rasulullah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fuqara dan miskin, maka ketika bayar zakat fitrah kita lihat mana yang mereka butuhkan. Jadi ada pendapat Imam Abu Hanifah, kita lihat kebutuhan. Kalau mereka lebih butuh uang, bayar uang kepada mereka. Kalau mereka lebih butuh beras, bayarkan beras atau makanan pokok. Ada lagi ulama mengatakan kumpulkan mereka, tanya mereka, bapak ibu butuh uang atau butuh beras? Kalau sekarang kira-kira mereka jawab apa? Semua jawab itu uang itu. Maka mazhab, jadi ada mazhab mengatakan apa? Ditanya orang fakir. Jadi ketika kita ingin bayar zakat fitrah, tanya, Pak, saya mau bayar zakat fitrah ini, Bapak mau beras atau mau uang? Rata-rata Pak, kalau sekarang orang bilang uang. Karena masalahnya beras banyak. Beras bisa dicari di mana-mana. Kalau Bapak nanti dia butuh nanti dari raya, beras banyak di rumah, ada di rumah lah. Tapi mereka butuh untuk pakaian hari raya, kebutuhan-kebutuhan kue untuk hari raya macam-macam, dan itu butuh uang. Kalau dikasih beras, tertumpulah beras, terpaksa mereka kerja 2 kali, dijual pula beras ke pasar. Satu dapat duit baru belanja. Nah, biasanya kalau dijual lebih murah, harganya lebih mahal. Lagi dia terdesak, pengen uang kontan, dijual pula kepada penjual beras. Nah, sudahlah separuh harga cepat. Coba, alangkah baiknya tadi langsung dengan uang full dia dapatkan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian berbeda pandangan ulama. Nah, sekarang ini kan selesai. Jadi itulah apa yang dibayarkan mazhab-mazhab ulama, perbedaan pendapat ulama. Yang mana yang kuat? Yang masing-masing melihat. Jadi kalau yang kuat masing-masing menguatkan pendapatnya. Itulah sebabnya kalau kita masalah-masalah ijtihad itu, ya bagusnya ikuti jalan ulama negeri kita, apa yang lumrah.
maka jangan dipaksakan yang lain-lain, atau apa yang lebih maslahat yang kita pilih untuk zaman kita. Kalau saya melihat yang paling maslahat bayar dengan uang, karena itu yang lebih memenuhi kebutuhan orang-orang fakir zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini asal punya uang, dengan uang bisa beli semuanya. Tapi kalau tidak ada uang, susah. Kemudian zakat fitrah, masalah tadi amil ya. Jadi kan pengurus panitia tadi kan. Apakah zakat fitrah itu perlu panitia atau tidak? Ini jadi masalah. Secara umum bahwa membayar zakat fitrah kepada amil itu sah, tidak ada masalah. Tapi kepada amil, bukan kepada panitia. Apa beda amil dengan panitia? Amil itu adalah orang-orang yang resmi ditunjuk oleh waliul amr, pemerintah. Dalam hal ini mereka adalah Basnas, Badan Amil Zakat. Itu yang mereka yang disebut amil, atau orang-orang yang ditunjuk oleh Basnas sebagai UPZ. Maka setiap masjid umpamanya membentuk UPZ, tapi mereka adalah perwakilan dari Basnas untuk itu juga amil. Maka mereka punya SK resmi dari Basnas, atau umpamanya dari LAS, Lembaga Amil Zakat yang sifatnya di luar pemerintah, tapi mereka mendapat izin dari pemerintah untuk beroperasi, diizinkan oleh pemerintah pihak swasta untuk mengelola zakat. Sekarang banyak LASNAS itu kan termasuklah LASMA MU ya Pak, Muhammadiyah, Lazismu namanya, Muhammadiyah, dan itu mereka mengantungi izin dari Basnas Nasional. Itu yang disebut amil. Tetapi kalau seandainya masjid, sekarang masjid tidak punya amil, lalu masjid membuat kebijakan untuk membantu masyarakat, jemaah masjid, supaya memudahkan mereka membayar zakat fitrah. Maka apa? Pengurus masjid membentuklah namanya panitia, memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sekarang apalagi banyak sibuk, kerja siang malam, sibuk-sibuk, tak sempat dia. Udah mencari orang miskin juga, tak sempat. Maka kata panitia masjid, kami sudah bentuk panitia untuk mewakili bapak-bapak, ibu-ibu menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang yang berhak. Maka apa, kalau sudah menjelang hari raya itu setiap masjid ada meja panitia zakat fitrah. Kalau yang masjid bentuk bukan SK pemerintah, itu namanya panitia. Jadi panitia dibentuk oleh masjid, boleh, tidak ada masalah. Tapi posisinya bukan amil, tapi posisinya panitia. Panitia itu apa? Lebih kepada itu namanya akadnya wakil. Berarti orang-orang ini menjadi wakil masyarakat untuk membayar kewajibannya. Bolehkah kita mewakili orang membayarkan zakat fitrah kita? Boleh. Hati nitip. Ini tetangga kita, tolong titip ya, belum bayarkan zakat fitrah saya kepada, atau ada orang lewat ke rumah orang miskin, tolong ya ini titip. Itu wakil namanya. Masjid itu juga wakil. Wakil dengan amil konsekuensinya berbeda. Sekarang sejauh mana tindakan wakil itu boleh kalau dia panitia? Kalau dia panitia menerima daripada jemaah, apa yang diterimanya itulah yang bayarkan. Apa yang diterima itu dibayarkan. Kalau nanti masyarakat bayar beras, sudah, jangan ditaati, karena kita wakil itu pemegang amanah dari yang mewakilkan. Maka jangan ditaati itu. Diberikan pula kepada ini, itu berdosa jadi nanti panitia itu. Kalau ada yang ngasih uang, terima uang. Kalau kita punya mazhab umpamanya tak sah uang, karena mazhab Syafi'i tidak sah. Kan ada yang fanatik kan, tidak sah uang, maka dia ngotot bayar beras. Jadi kalau dia ke panitia bawa uang, bisa dua kemungkinan, panitianya yang fanatik atau yang bayar zakatnya yang fanatik harus beras. Maka dia bawa uang. Pak panitia, mana berasnya katanya? Saya beli dulu beras itu. Di sini saya beli dulu beras ini. Kemudian setelah beli terimalah uang.
Kemudian setelah itu apa katanya? Ini zakat fitrah saya. Boleh panitia bertindak seperti itu. Sekarang tergantung beras yang dibeli, yang dijualnya itu beras apa. Kalau beras itu sudah dinyatakan sebagai zakat fitrah orang, maka tak boleh dia taati. Maka dia menyalahi amanah. Karena zakat fitrah itu milik orang miskin, orang fuqara, di tangan dia, jangan diperjualbelikan, tak boleh. Maka itu sama dengan memperjualbelikan hak orang lain tanpa izin. Dia tidak boleh diotak-atik. Bukan berasa jangan kena. Ada sebagian masjid jual tu apa? Tu jual lagi begitu aja kerja aja, itu barang zakat itu dijual, jual. Ngapain kalau kan begitu, terima aja uang tu. Ngapain dijual pula? Menjual harta orang lain tanpa izinnya itu bermasalah. Itu nanti ada yang mengatakan tidak sah jual belinya. Kenapa? Tergantung kepada izin yang punya. Jadi kalau seandainya beras yang sudah menjadi zakat yang diberikannya, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia menyalahi amanat wakalah. Apa itu? Orang sudah nitip zakat dan sudah resmi zakat, maka dia menjual zakat milik orang lain, tidak dibolehkan. Yang kedua, panitia adalah di samping itu dia jual beras, dagang. Maka di sini saya mengusul kalau ada penitia-penitia seperti ini, lebih baik dia berdagang langsung. Kalau sudah beli beras nanti, beli beras di di warung, atau dia join dengan penjual beras di pasar. Terus saya penitia zakat ini, dia saya jual beras ibu, nanti kasih saya fee, boleh, tidak ada masalah. Setiap nanti kantong umpamanya harganya 50.000 umpamanya, saya dapat 5.000 setiap, tidak ada masalah. Atau umpamanya apakah fee-nya itu dengan juala setiap kantong sekian, atau nanti dia digaji setiap hari dia duduk sekian, karena dia duduk menjual beras, maka itu tidak ada masalah. Maka dia mewakili orang lain untuk menjual berasnya, itu lebih baik. Atau tidak ada masalah, dia beli beras itu, tapi beli ini juga bisa saja. Beli yang sah itu kan 3 macamnya. Yang keempat yang tidak sah, ada kita membeli sesuatu, uangnya kontan, barangnya nanti, itu namanya jual beli salam atau jual beli istisna. Uang dulu, barang kita terima kemudian. Yang kedua ada jual beli kasih uang terima barang, itu namanya jual beli tunai atau bai'ul mutlak namanya. Yang ketiga gimana? Ambil barang, uangnya nanti, itu al-bai'u bid-dain, tidak ada masalah. Yang tak boleh itu apa? Jual beli utang dengan utang, uang tak ada, barang juga. Itu bai'ul kali bil kali, bai'ud dain bil dain, itu tidak sah. Sekarang kan kalau diambil barang itu utang kan? Bagaimana saja belinya? Dengan artinya kalau terjadi kontrak, maka beras itu menjadi miliknya, sekalipun itu nanti bayarnya nanti. Maka menjadi penjual beras lah panitia tadi. Sudah dia miliki, dia jual belak, ngambil untung boleh, tidak ada masalah. Karena dia sudah membantu orang tadi. Kalau dia pergi ke pasar, saya perlu ongkosnya. Barangkali kalau di pasar 50.000, maka dijualnya 55.000, tidak ada masalah. Maka apa? Beras itulah yang dijual, berarti yang dijualnya bukan beras zakat, tetapi beras kepunyaan dia. Itu tidak ada masalah. Penitia seperti itu, bahwa dia menjual beras, maka lebih baik seperti itu daripada beras yang sudah zakat dibolak-balik. Maka dia dapat untung lah dia di situ. Untung apa? Orang bayar zakat dipermudah, setelah itu dia juga dapat untung, dan dia terhindar daripada yang dilarang.
ya. Jadi tidak ada masalah di dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.